Ya, selamat malam, selamat datang di Focus Group Discussion. Saya Cynthia Caroline selaku moderator. Ini akhirnya para karyawan kontrak tiba-tiba mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum kontraknya habis dengan terhormat ataupun tidak terhormat. Hal ini dinilai bahwa perusahaan tidak mendengarkan suara para karyawan karena perusahaan dinyatakan pilot. Atas apa yang diharapkan para karyawan untuk memperjuangkan haknya? Akankah perusahaan akan menerima perjuangan dari para karyawan ini? Inilah fokus grup discussion nasib para pemecat karyawan. Ya, langsung saja. Kini sudah hadir di fokus grup discussion Muhammad Fahri dan juga Mbak Syafira Kamila, selaku karyawan kontrak. Selamat malam Mas Fahri dan juga Mbak Syafira. Selamat malam Mbak Cynthia. Terima kasih sudah hadir. Lalu juga telah hadir perwakilan dari perusahaan Trik Cahaya, yaitu Rizky Nabila, dan juga perwakilan dari LBH selaku penasihat hukum, yaitu Jafir Raffi. Selamat malam Mbak Nanti dan juga Mas Jafir. Selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak Cynthia. Ya, baik, langsung saja saya ingin tanyakan dulu kepada Mas Fahri dan juga Mbak Syafira. Mas Fahri, ini pemecatan ini apakah Mas Fahri sudah menerima surat pemberhentian kerja itu kira-kira tanggal berapa Mas Fahri? Saya sudah menerima surat PHK dari perusahaan tersebut pada bulan 9 Maret 2021. Baik. Apa yang terbesit di benak Anda ketika melihat nama Anda tertulis bahwa Anda diberhentikan sebagai karyawan? Saya sempat menjadi pertanyaan terhadap perusahaan karena saya sendiri sudah dikontrak selama 3 tahun oleh perusahaan tersebut dan saya sedang menjalani pekerjaan di perusahaan tersebut 2 tahun 10 bulan, sedangkan saya masih tersisa 2 bulan terhadap perusahaan tersebut untuk pada kontrak saya. Nah, pihak perusahaan juga sejauh ini sangat menghilang begitu saja terkait pesangon dan kompensasi terhadap karyawan-karyawan termasuk saya sendiri. Baik Mas Fahri, kita akan bahas itu nanti ya Mas Fahri. Saya akan bertanya dulu kepada Mbak Syafira. Mbak, apakah Mbak juga menerima surat pemberhentian kerja ini sama dengan Mas Fahri tanggalnya atau berbeda? Betul sekali Mbak, kami karyawan kontrak diberikan surat pemberhentian secara bersamaan pada tanggal 2 Maret. Baik, apa yang terbesit dalam benak Mbak Syafira, dalam perasaan dominan Mbak Syafira ini seperti apa? Apakah rasa marah, kecewa, ataupun Mbak Syafira sudah bisa menerima hal ini terjadi? Bagaimana Mbak? Kalau menerima mungkin belum sih Mbak, karena memang kan dalam hal ini hak kami setelah diberhentikan ya ini kompensasi belum diberikan karena belum ada arahan sama sekali dari PT Trik Cahaya sendiri dan saya merasa kecewa terkait hal ini, makanya saya hadir pada malam hari ini untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh PT Trik Cahaya selanjutnya mengenai kompensasi saya dan rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Syafira. Kita akan tanyakan langsung kepada Mbak Kinanti selaku perwakilan dari karyawan Trik Cahaya. Mbak Kinanti, ini kan perjalanannya sudah sejak dari 3 sampai 4 bulan ya Mbak, dari bulan Maret. Kemungkinan perjuangan ini menyita energi dan juga menguras emosi tentunya Mbak. Apakah ada dari perusahaan rasa bahwa ini tidak harus terjadi atau malah perusahaan ingin melakukan hal yang lebih hingga berada di titik seperti ini Mbak Kinanti? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi begini, saya jelaskan dulu kronologisnya ya. Pada bulan Maret itu terjadi PHK sama yang disebutkan oleh Mas Fahri tadi. 1 bulan setelahnya saya langsung menaikkan advokasi terkait dengan pemberian hak atau upah ya, upah atau bentuk kompensasi kepada para karyawan kontrak begitu. Jadi bukannya kami abai dan bukannya kami acuh gitu ya, tapi saya juga menunggu respon dari pimpinan perusahaan PT Trik Cahaya gitu Mbak Cynthia. Jadi kita harus tahu juga nih bagaimana perusahaan itu punya langkah-langkah atau kebijakan, punya prosedur yang harus kita taati gitu Mbak Cynthia. Jadi di sini saya memohon kepada Mas Fahri, kepada Mbak Syafira, sebagai mantan karyawan kontrak mungkin ya, karena perusahaan juga mengalami pilot, jadi maka dari permasalahan ini kita harus sama-sama mengerti bagaimana semua ada prosesnya, gitu Mbak Cynthia. Jadi kalau dibilang harus menerima ya begini kondisinya gitu Mbak Cynthia. Tapi saya akan terus mengupayakan untuk dapat secepatnya memberikan respon dari pimpinan, gitu Mbak. Baik Mbak Kinanti, kalau menyinggung membahas menerima, berarti Mbak Kinanti menilai bahwa
adanya pemecatan ini Mbak Kinanti menilai ini tuh resiko biasa atau mungkin Mbak Kinanti bisa terima saja diberhentikan karyawan ini. Bagaimana Mbak Kinanti? Gini, saya melihat ini adalah bagaimana masa pandemi ini menjadikan kami semua sektor perusahaan ataupun sektor ekonomi paling terpuruk ya. Bukan berarti itu menjadikan alasan bagi kami. Tapi di sini saya hanya perlu sebagai perwakilan dari PT Terik Cahaya hanya perlu dipahami bagaimana advokasi itu butuh waktu untuk dapat diproses. Dan justru ini merupakan, bisa kita bilang ini merupakan risiko dari berjalannya atau beroperasinya sebuah perusahaan, Mbak Cynthia. Baik, mengenai advokasi, Mas Jafir, bagaimana nih? Apakah benar sudah ada advokasi atau belum, Mas Jafir, dari perusahaan Terik Cahaya? Silakan, Mas Jafir. Ini menurut saya dalam segi hukum yang berlaku, permasalahan ini terletak kepada perusahaannya. Nah, bagaimana seharusnya perusahaan itu berhak dan wajib untuk dapat menerima kompensasi, dan juga hal tersebut sudah dijelaskan ke dalam pasal 81 nomor 33 Undang-Undang Cipta Kerja yang berisikan bahwa upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya sebagaimana menjadi prioritas pembayaran hak bagi para pekerja ketika perusahaan pilot. Nah, jadi intinya pembayaran pesangon merupakan prioritas perusahaan yang harus dibayarkan. Nah, apabila Mbak Kinanti perusahaan Mbak Kinanti ini tidak dapat membayar kompensasi pesangon yang dapat dikenakan pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mana ancaman hukuman paling singkatnya itu 1 tahun penjara, dan yang paling lamanya itu 4 tahun, dengan denda yang paling sedikit 100 juta rupiah, dan yang paling lama itu paling banyak itu 400 juta. Di sini kan saya belum memfinalkan keputusan perusahaan dari PT Terik Cahaya gitu ya, dan saya tidak menyebutkan bahwa kami setuju tidak memberikan kompensasi. Jadi kenapa kita harus kena pasal sanksi gitu loh? Karena kan di sini saya bilang semua prosesnya masih ongoing, Mas Jafir. Ya, baik, terima kasih Mbak Kinanti. Mas Jafir, ada yang ingin disanggah dari Mbak Kinanti? Nah, baik, untuk permasalahan ini saya ingin menanyakan kira-kira kapan Anda memastikan kompensasi ini, apalagi kita sudah tahu kalau sudah 3 bulan setelah surat pemberhentian Mbak Safira dan Mas Fahri ini. Baik, boleh disanggah, Mas. Gini, di sini Mas Jafir juga harus melihat posisi saya gitu ya. Saya itu mendapatkan arahan dari pimpinannya gitu. Memang saya yang bertanggung jawab penuh terhadap para karyawan kontrak, tapi kita lihat dulu ini prosesnya, karena masih ongoing. Kalau ditanya kapannya ya, semuanya butuh waktu gitu loh, Mas. Nggak bisa gitu. Cukup Mbak Kinanti, mengenai kompensasi dan juga waktu, saya ingin bertanya kepada Mbak Syafira. Bagaimana Mbak mengenai yang Anda harapkan, solusi yang Anda harapkan mengenai adanya konflik ini? Silakan Mbak Syafira. Yang saya harapkan sendiri, tentu saya agak sedikit kecewa dan kesal ya dengan pernyataan Mbak Kinanti tadi. Karena begini, saya sebagai karyawan kontrak dan rekan saya Fahri sebagai karyawan yang sudah mengabdi saya sendiri selama 47 bulan atau selama 4 tahun, dan rekan saya selama 2 tahun 10 bulan, itu merasa tidak diberikan apresiasi gitu setelah diberhentikan. Maka dengan hal ini saya akan memberi tenggat waktu kepada PT Terik Cahaya selama 60 hari atau 2 bulan. Jika PT Terik Cahaya tidak memberikan kompensasi kami, maka kami akan membawa ini lebih lanjut. Baik, terima kasih Mbak Syafira. Mbak Kinanti, ini mengenai klausul ya. Saya akan membahas mengenai klausul yang tidak dituliskan oleh perusahaan, Mbak Kinanti. Jadi itu tuh klausul tidak ditulis oleh perusahaan itu sudah resmi ya, Mbak Kinanti. Bagaimana? Atau bagaimana? Begini, Mbak Cynthia, jadi kita harus pahami di sini penandatanganan perjanjian kontrak itu sudah ada saya pegang, yang dimana Mbak Syafira sendiri dan Mas Fahri sudah setuju, artinya sudah tanda tangan gitu ya di perjanjian kontrak itu. Tapi kenapa baru sekarang dipertanyakan gitu loh Mbak Cynthia? Kenapa nggak dari dulu dipertanyakan? Kenapa saat perusahaan baru pilot dan ada permasalahan seperti ini, krisis seperti ini, baru ini diangkat? Kenapa gitu ya? Seharusnya kita harus sama-sama evaluasi gitu loh Mbak Cynthia. Karena di dalam situ semuanya kebijakan sudah tertera gitu Mbak Cynthia.
Kalau dipertanyakan Baik, sekarang Mbak jadinya Kinanti. aneh banget ya. Ya, cukup Mbak Kinanti. Saya akan kita tanyakan langsung kepada Mas Fahri. Gimana Mas Fahri, apakah benar sudah ditandatangani atau ada gambaran langsung ya dari Mas Fahri? Seperti apa? Baik, saya memang agak kurang setuju sih dari prosedur awal perusahaan tersebut, karena perusahaan memang menyatakan bahwa prosedur banyak yang peraturan yang dibuat, namun ketika mengenai pesangon atau kompensasi terhadap karyawan di PHK itu tidak ada sama sekali pun. Saya menerima dan membacanya, gitu. Baik, terima kasih Mas Fahri. Mas Jafir, apakah bisa disetujui apa yang diharapkan oleh Mbak Syafira dan juga Mas Fahri? Ya, Kira-kira. bisa saya setujui. Atau mungkin Mbak Kinanti, saya berikan usul opsi kepada Mbak Kinanti ini dalam membayar tanggungannya kepada karyawan. Menurut saya, Mbak Kinanti ini harus segera melakukan permohonan pilot ke pengadilan agar dapat mengalihkan perusahaannya kepada kurator. Nah, perusahaan Mbak Kinanti ini sudah melapor belum ke kurator terkait kepailitannya? Begini, Mas Jafir, bukan berarti kita tidak ingin melaporkan ke pihak yang berwajib atau seperti kurator ya, tapi kita juga seharusnya dapat dipercaya dalam hal ini, karena kami merasa bahwa krisis ini adalah yang patut untuk menyelesaikan adalah pihak internal dulu, Mas Jafir. Jadi tolong diberikan kepercayaan kepada kami dan waktu. Ya kalau tadi yang dikatakan oleh Mbak Syafira membutuhkan waktu 2 bulan, ya sudah, saya terima, tapi jangan langsung memberikan opsi untuk menyerahkan ke kurator, seperti itu loh, Mas Jafir. Baik. Jadi ini pertanyaannya Mbak Kinanti menyetujui atau tidak ini? Oke, kalau kita berbicara tenggat waktu, kalau sesuai memang seperti itu yang ada di dalam pasal, 60 hari diberikan kepada PT Terik Cahaya untuk dapat memprogres semuanya. Mungkin kalau lewat dari itu, mungkin bisa kita berjalan sesuai hukum yang ada saja. Baik, cukup kita akhiri dulu perbincangan kita kali ini. Terik Cahaya juga telah menyetujui adanya tenggat waktu selama 2 bulan, sehingga Mas Fahri dan juga Mbak Syafira akan mendapatkan haknya, yaitu kompensasi. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.